Halo kaum berbahan, selamat datang di channel Pemersatu Bangsa. Di kesempatan kali ini, kami menyajikan film dengan genre yang berbeda nih. Judul film yang akan kami bahas adalah Child's Play rilisan tahun 2019. Film ini hasil remake dari film boneka Chucky sebelumnya. Pasti kalian udah gak asing kan sama tokoh boneka Chucky? Kalau di film sebelumnya diceritakan boneka Chucky dirasuki oleh arwah seorang penjahat, namun di film ini berbeda. Sesuai dengan perkembangan zaman yang membuat teknologi semakin canggih, boneka Chucky dengan nama lain Buddy diproduksi dilengkapi dengan adanya fitur-fitur canggih melalui aplikasi yang dapat mengontrol apa saja yang terhubung dengan aplikasi tersebut. Tetapi, dikarenakan ada kerusakan yang disengaja terhadap salah satu dari ribuan boneka Chucky, maka boneka Chucky berubah menjadi boneka yang brutal. Oke, langsung aja kita ke filmnya, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar kami semakin semangat buat video-video berikutnya. Di awal film kita ditunjukkan pabrik Aslan tempat memproduksi boneka Buddy. Di sana terlihat seorang pekerja yang sedang dimarahi oleh atasannya dikarenakan ia terlalu banyak bengong saat bekerja. Karena ia merasa kesal dengan atasannya, ia sengaja menghapus protokol keamanan pada chip yang akan dimasukkan ke dalam boneka tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, si pekerja tersebut ternyata bunuh diri. Ia melompat dari atas gedung pabrik. Tanpa ada satu orang pun yang mengetahui hal itu, boneka itu dikemas dan siap dikirim ke beberapa store penjualan. Scene berpindah di sebuah supermarket besar, yaitu Z-Mart. Ada seorang kasir yang bernama Karen sedang melayani customer yang meminta refund karena ia merasa tertipu oleh iklan dari boneka Buddy. Sepulangnya dari bekerja, Karen melihat anaknya sibuk bermain handphone. Ya, Karen memiliki anak bernama Andy yang ia lahirkan saat berusia 16 tahun. Andy berbeda dengan beberapa anak lainnya karena ia memiliki keistimewaan di mana ia tidak bisa mendengar tanpa menggunakan alat pendengarnya. Karen merasa jengkel dikarenakan anaknya tidak merapikan rumah, padahal mereka baru saja pindahan di apartemen tersebut. Karena itu, Karen menyita handphone Andy dan berjanji akan mengembalikannya jika Andy mau berbaur dengan anak-anak di lingkungan barunya. Dengan wajah sedikit bad mood, Andy mengiyakan apa yang ibunya minta. Ia pun pergi keluar rumah. Keesokan harinya, saat Karen bekerja, ada seorang wanita yang meminta refund dikarenakan produk Buddy yang ia beli terasa janggal dan aneh. Mata boneka itu berwarna merah, tidak seperti boneka lainnya yang berwarna biru. Saat boneka itu ingin dikemas untuk dikembalikan ke pabrik Aslan, Karen memohon kepada bosnya agar bisa memiliki boneka Buddy itu untuk hadiah ulang tahun Andy nanti. Kemudian, scene berpindah saat Andy pulang dari sekolahnya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat ibunya sedang beradegan mantap-mantap dengan pacarnya bernama Shane. Andy sangat kaget karena ia tidak menyukai Shane. Dia pun beralasan kepada ibunya bahwa akan pergi bermain bersama teman-temannya. Tetapi, ternyata ia hanya duduk di lorong apartnya sembari memainkan handphone miliknya. Hingga ia dihampiri pria bernama Mike, yang ternyata pria tersebut adalah seorang detektif polisi. Tak lama mereka berbincang mengenai ajakan Mike kepada Andy untuk makan malam di rumahnya. Karen datang menghampiri mereka berdua, menanyakan ada apa, dan mengajak Andy untuk masuk ke dalam rumah karena ada hadiah yang ingin Karen berikan. Sesampainya di dalam rumah, Karen pun memberikan hadiah yang sudah terbungkus rapi untuk Andy. Ketika Andy membukanya, Andy terlihat seperti agak tidak menyukai hadiah yang diberikan ibunya karena ia menganggap hadiah itu untuk anak kecil. Beberapa saat, Andy mencoba memainkan boneka itu, yang ternyata ia mulai menyukainya. Diberikanlah nama Chucky kepada boneka tersebut. Lalu, Andy mengajak Chucky untuk melihat-lihat isi kamarnya dan memperkenalkan Chucky kepada kucingnya bernama Rooney yang sangat menyebalkan. Ia juga menunjukkan beberapa karya gambarnya kepada Chucky. Di pagi harinya, saat Andy bersiap-siap ingin berangkat sekolah, Chucky selalu berada di samping Andy.
Ketika Andy pulang sekolah, ia disambut dan diberikan stik patah berpita oleh Chucky. Saat malam hari di luar rumah, Andy bercerita soal Shane pacar ibunya kepada Chucky. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai Shane karena akan meninggalkan ia dan ibunya. Chucky yang berusaha menenangkan Andy pun berkata ia tidak akan meninggalkan Andy sambil memeluknya. Panjang malam mereka bermain bersama. Andy terlihat sangat bahagia karena ia sudah mempunyai teman. Di tengah-tengah permainan, Andy tidak sengaja menjatuhkan salah satu mainannya. Saat ia mencoba mengambil mainannya yang terjatuh dekat dengan kucingnya, tangan Andy dicakar dan mengeluarkan darah. Andy lalu meminta Chucky untuk tetap di sini sementara ia mengambil plester untuk menutupi lukanya. Namun saat kembalinya, di kamar ia melihat Chucky yang sudah mencekik Rooney. Andy sangat kaget. Ia langsung melepaskan Rooney dari cekikan Chucky. Lalu bertanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Chucky pun menjawab, "Karena dia telah menyakitimu." Andy mencoba memberitahu Chucky ia tidak boleh menyakiti manusia ataupun kucing. Saat mereka sedang berbincang, Shane masuk ke dalam kamar Andy sembari menggendong Rooney memberitahu bahwa kucingnya ketakutan. Dari sinilah Andy merencanakan sesuatu bersama Chucky untuk mengerjai Shane. Kemudian, Andy mengajari Chucky untuk terlihat menyeramkan saat menakut-nakuti Shane. Saat itu, tanpa diduga mereka dihampiri sepasang remaja bernama Puck dan Fallin. Andy menjelaskan bahwa Chucky sedikit berbeda karena programnya rusak. Fallin lalu menanyakan, "Apa yang kau lakukan di lorong?" Andy menjawab bahwa ia sedang menyusun rencana untuk mengerjai pacar ibunya. Mereka pun mengerjai pacar Karen secara bersama-sama. Mereka pun tertawa karena mereka berhasil telah menakut-nakuti Shane dengan boneka body yang dimiliki Andy. Keesokan harinya, Puck dan Fallin datang ke rumah Andy untuk mengajak Andy bermain di luar. Ibunya sangat senang melihat anaknya sudah mulai bisa berbaur dengan teman-teman di lingkungan rumah mereka. Kali ini, Andy dan teman-temannya menyuruh Chucky mengambil makanan di sebuah mesin makanan yang di sana sedang ada petugas kebersihan membetulkan mesin tersebut. Mereka pun duduk bersama sambil menikmati makanan tersebut dan berbincang. Tidak ketinggalan Chucky yang selalu ada di mana Andy berada. Bahkan, saat mereka menonton film adegan kekerasan, yang dimana Andy dan teman-temannya sama sekali tidak takut, malah mereka menertawakan adegan demi adegan di film tersebut. Di sela-sela mereka menonton TV, Chucky ke dapur mengambil sebuah pisau lalu menuju ke arah Puck, seakan-akan ingin menikamnya. Dengan sigap, Andy pun menghalanginya dan tanpa sengaja pisau itu mengenai tangan Andy. Ia pun menanyakan alasan kenapa Chucky melakukan itu. Chucky mengira bahwa adegan itu dapat membuat Andy bahagia seperti saat Andy menonton film tentang kekerasan tadi. Malam harinya, Chucky meminta maaf kepada Andy. Tetapi, Andy meninggalkan Chucky di kamarnya. Di siang harinya, saat Karen sedang bersama Shane, lagi-lagi Chucky mengejutkan Shane di mana kali ini Chucky memutar rekaman suara Andy yang mengatakan jika Shane menyebalkan. Shane merasa kesal. Di malam harinya, Karen menanyakan kepada anaknya apa saja yang sudah ia ajarkan kepada Chucky. Karen pun melarang Andy untuk memainkan Chucky selama beberapa waktu dan menyimpan Chucky di sebuah lemari. Keesokan harinya, saat Andy pulang dari sekolah, ia mendapati lemari tersebut sudah dalam keadaan terbuka dengan kaca jendela yang pecah. Ia merasa takut saat itu. Kemudian, ia melihat kucingnya yang sudah tidak bernyawa penuh dengan darah yang tepat di dekatnya Chucky berdiri. Andy menangisi kepergian kucingnya dan ia memutuskan untuk membuang jasad Rooney ke saluran sampah. Scene berganti keesokan malamnya saat Shane sedang berada di toilet. Ia kembali dikejutkan dengan keberadaan Chucky yang terus memutar rekaman Andy berbicara Shane menyebalkan yang membuat Shane kali ini benar-benar sangat kesal. Shane pun langsung menghampiri Andy yang saat itu sedang memainkan handphone di kamarnya. Ia membanting boneka Chucky dan berbicara dengan nada tinggi kepada Andy. Menanyakan ada masalah apa ya Andy terhadap dirinya hingga menyuruh bonekanya agar berbicara seperti itu pada Shane dan kemudian mendorong Andy. Jika Shane pergi, Andy benar-benar marah. Berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ia sangat membenci pacar ibunya itu dan menginginkan Shane untuk pergi meninggalkannya dan ibunya. Tentu saja hal itu dilihat Chucky, yang membuat program Chucky otomatis menjadikan Shane sebuah ancaman bagi Andy. Karen dan pacarnya pun berdebat karena Shane telah memarahi anaknya
Tanpa menyelesaikan perdebatan itu, Sen pun langsung pulang menuju rumahnya yang ternyata ia sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak perempuan. Sesampainya di rumah, Sen yang sedang ingin melepas lampu Natal di atap rumahnya mendapat gangguan. Ya, Chucky telah mengikutinya sejak ia meninggalkan rumah Karen. Ia pun terjatuh dari tangga yang menyebabkan kedua kakinya patah. Hal itu tanpa diketahui 1 orang pun yang berada di rumahnya karena kedua anaknya yang sibuk bermain handphone dan berniat untuk meminta pertolongan. Lalu Sen berusaha meraih handphonenya yang sudah berdering berkali-kali. Dengan ide cemerlangnya, Chucky menghidupkan alat pemangkas rumput yang berada lumayan dekat dengan Sen. Perlahan, alat itu menghampiri Sen. Sesaat, Sen berhasil menahan alat tersebut, namun hal itu digagalkan Chucky. Ia membuat alat pemangkas rumput itu berhasil memangkas habis bagian kepala Sen. Dan Chucky juga menikam Sen secara berkali-kali sambil mengucapkan tidak ada yang bisa melukai terhadapnya. Keesokan paginya, halaman rumah Sen dipenuhi oleh beberapa polisi yang sedang mencari tahu penyebab kematian Sen. Kegiatan ini dipimpin oleh detektif Mike, tetapi polisi tidak menemukan barang bukti atau petunjuk apapun selain hanya jejak kaki bayi. Lanjut cerita di rumah Andy. Ia mulai terbangun karena alarmnya berbunyi dengan sangat keras. Dengan mata yang masih mengantuk, ia dikejutkan oleh benda yang tak lain adalah kulit serta bagian dari kepala Sen yang dihiasi dengan pita. Dan ia melakukan itu untuk sahabatnya. Chucky pun memberitahu itu adalah kejutan darinya. Kejadian ini benar-benar membuat Andy semakin takut terhadap Chucky. Ia memutuskan untuk mengurung Chucky di dalam lemari. Andy pun langsung menghubungi temannya yang saat itu temannya dengan cepat datang ke rumah dan ia menunjukkan serta menceritakan apa yang sudah Chucky lakukan terhadap pacar ibunya. Mereka berdebat karena Andy mengusulkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tetapi, Felin menolak usulan Andy karena ia menganggap tidak akan ada polisi yang percaya jika sebuah boneka telah berubah menjadi pembunuh yang melakukan hal segila itu. Akhirnya, mereka pun membungkus benda itu dengan kertas kado dan berniat membuangnya ke saluran sampah. Tetapi, hal itu diketahui oleh Karen. Karen menanyakan apa benda itu. Andy berbohong kepada ibunya jika benda yang ia pegang adalah hadiah untuk Doreen, yaitu ibu dari detektif Mike. Karena selama ini, dia telah membantu Andy mengerjakan PR-nya. Karen pun meminta hadiah itu untuk diantarkan bersama. Sesampainya di rumah Doreen, Karen menjelaskan maksud dari kedatangan mereka. Dengan merasa sedikit canggung, Doreen menerima hadiah tersebut. Karen lalu mengusulkan untuk membuka hadiah tersebut secara bersama sekarang juga. Tapi, Andy mencegah hal itu dan meminta Doreen untuk membukanya minggu depan saat hari ulang tahunnya. Karena tidak ada rasa curiga sama sekali yang ibunya dan Doreen tunjukkan, mereka pun mengiyakan usulan Andy. Besok harinya, Andy dan teman-temannya membuat rencana untuk segera bertindak malam ini juga menyingkirkan Chucky. Saat malam tiba, Andy menghampiri Chucky yang masih terkurung di dalam lemarinya dengan membawa sebuah palu. Dengan ekspresi sedih, ia mengajak Chucky untuk bermain. Chucky berbicara pada Andy bahwa ia tidak suka di dalam lemari dan ia hanya ingin membuat sahabatnya bahagia. Kemudian, Andy mengajak Chucky untuk bermain di dalam kamarnya, yang di sana sudah ada Puck dan Valin untuk menangkap dan menghancurkan Chucky. Dan mereka berhasil. Valin mencabut sumber daya yang ada di tubuh boneka itu. Seketika, Chucky pun sudah tidak bergerak. Mereka akhirnya membungkus dan membuang Chucky ke saluran sampah, yang di sana bangkai Chucky ditemukan oleh petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu membawa Chucky ke ruangannya dan memperbaiki Chucky. Berniat akan ia jual di situs jual beli dengan harga tinggi. Kembalinya Andy ke rumah, ia melihat di sana ibunya menangis yang ditemani oleh detektif Mike dan temannya yang sedang menanyakan beberapa pertanyaan soal kematian Sen. Melihat ibunya sedang bersedih, ia pun berusaha untuk menenangkan ibunya. Scene kemudian berganti di mana Andy pergi ke rumah Doreen untuk mengiyakan ajakan makan malam detektif Mike bersama ibunya di rumahnya. Yang sebenarnya Andy bertujuan untuk mengambil benda yang pernah ia berikan kepada Doreen. Saat makan malam, mereka pun bercanda, bergurau mengenai kecanggihan produk dari pabrik Aslan. Namun,
Andy terlihat begitu gelisah karena memikirkan cara bagaimana ia mengambil benda itu. Di tempat yang berbeda di mana Chucky berada, ternyata Chucky sudah hidup kembali berkat si petugas kebersihan. Sontak Chucky begitu senang melihat sahabatnya yang berada di layar CCTV. Namun, Chucky terlihat tidak senang ketika mendengar Doran mengucapkan jika Andy adalah sahabat barunya. Makan malam pun usai. Ketika ada kesempatan, Andy langsung membawa kabur benda tersebut dan membuangnya di saluran sampah. Scene kembali di ruangan petugas kebersihan yang masih sibuk memperbaiki Chucky tanpa ia ketahui Chucky berbeda dari boneka body lainnya. Namun, ternyata petugas kebersihan itu adalah seorang yang jahat. Ia sengaja menaruh beberapa kamera tersembunyi di beberapa tempat. Mengetahui hal itu, Chucky mengambil tindakan dengan menggunakan kelebihannya yang bisa mengontrol seluruh benda elektronik yang tersambung dengan aplikasinya. Dengan caranya, ia membunuh secara perlahan si petugas kebersihan menggunakan pisaunya. Hanya dengan mengangkat jari telunjuknya, ia dapat membunuh si petugas kebersihan tanpa menyentuhnya sedikit pun. Ya, seperti sebelumnya aksi pembunuhan Chucky tanpa meninggalkan jejak sedikit pun yang membuat polisi kesulitan mencari pelakunya. Di malam yang sama, ketika Andy sedang sibuk mengerjakan tugasnya, ia dihampiri salah satu temannya yang memberitahu bahwa salah satu teman mereka mendapat hadiah boneka body dari seorang yang tidak diketahui. Yang kali ini boneka itu diberi nama Code, padahal boneka itu adalah Chucky. Tapi saat ini belum ada yang tahu maupun curiga bahwa boneka tersebut sebenarnya Chucky. Scene berpindah di Z-Mart. Saat ini Andy sedang menemani ibunya bekerja. Namun ketika Andy sedang melihat-lihat, ia dihampiri oleh Code yang mengajaknya bermain, tetapi Andy menolak. Lalu boneka itu berbicara pada Andy, "Bukan begitu caranya seorang sahabat. Jika aku tidak bisa menjadi sahabatmu, maka tidak seorang pun juga dapat menjadi sahabatmu." Andy terlihat kebingungan dan sangat histeris. Yang seketika ia melihat beberapa layar TV yang dipajang di toko tersebut menunjukkan rekaman saat Andy sedang berdebat dengan Shane. Andy mencoba menjelaskan pada temannya bahwa itu bukan Code, melainkan Chucky. Tetapi temannya tidak percaya, yang malah menuduh Andy ingin merusak boneka badinya. Andy merasa kesal, yang membuatnya langsung memukul temannya itu karena temannya mengejek dan membuang alat pendengarnya. Park dan Valin mencoba memisahkan mereka berdua, tetapi Andy malah mendorong Park dan bersikeras memberitahu bahwa itu adalah Chucky, yang baru saja mengontrol beberapa layar TV di toko tersebut. Pertengkaran usai begitu saja, saat Karen datang menghampiri Andy dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ketika Andy mengambil alat pendengarnya yang dibuang oleh temannya, ia menemukan handphone temannya dan mengambil handphone tersebut kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Andy mencoba handphone itu untuk terhubung dengan Chucky, melihat pergerakan Chucky agar bisa mencegah ketika ia ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ia melihat Chucky sedang berjalan ke arah dapur, mengambil sebuah pisau dan mengincar Doran yang sedang menunggu taksi Kaslan di pinggir jalan. Andy pun berusaha mengejarnya, tetapi ia terlambat. Sesampainya taksi Doran di tujuan, mobil tersebut tidak mau berhenti karena Chucky telah mengontrolnya. Di sini Chucky membunuh Doran karena Doran pernah mengatakan bahwa Andy adalah sahabat barunya. Ya, di sini Doran meninggal di tempat, sama seperti Shane. Malam itu Andy mencoba memberitahu ibunya bahwa ia melihat Doran yang akan disakiti oleh Chucky. Tetapi ibunya tidak percaya, dikarenakan Chucky hanyalah boneka biasa. Dan ia ingin memberikan bukti pada ibunya lewat handphone temannya yang ia ambil. Lagi-lagi Karen tidak percaya atas ucapan Andy dan berniat untuk mengembalikan handphone itu kepada pemiliknya. Sesaat Andy sedang menunggu ibunya kembali, TV menyala dengan sendirinya yang menunjukkan Park dan Valin sedang membicarakannya, yaitu tentang ketidakpercayaan Park jika Chucky tidak rusak, melainkan yang melakukan pembunuhan itu adalah Andy sendiri. Seketika suara Chucky terdengar dari beberapa alat elektronik yang sudah terhubung dengannya. Andy pun mencoba mencari asal dari mana suara itu. Ia menghancurkan satu persatu alat elektronik di rumahnya, bahkan TV juga. Hal ini diketahui Karen yang membuat Karen semakin khawatir. Malam itu, Andy diharuskan ikut ibunya bekerja di Z-Mart, yang di sana akan berlangsungnya launching boneka body 2. Di apartemen di mana Andy dan teman-temannya tinggal, Valin melihat
Ada beberapa polisi sedang di depan pintu rumah Doren. Ia mendengar bahwa Doren telah meninggal. Ia pun langsung berbicara pada Park bagaimana jika apa yang dikatakan Andy itu benar. Mereka berdua mencoba mencari Chucky pada salah satu temannya yang menamai boneka Buddy Kurt. Tetapi temannya berkata bahwa Kurt telah hilang entah kemana. Felin mencoba meminjam handphone anak tersebut dengan paksa. Ia mau melakukan hal yang sama seperti Andy, melihat gerak-gerik Chucky dari handphone. Dan yap, saat ini Park dan Felin benar-benar percaya apa yang dikatakan Andy. Dan target Chucky adalah Karen dan Andy. Di tempat yang berbeda, salah satu polisi memberitahu detektif Mike jika anggotanya telah menemukan benda yang berhubungan dengan kematian Shane. Seketika Mike berpikir bahwa pelaku dari pembunuhan dan adalah Andy. Ini beralih di Z-Mart, di mana launching Buddy 2 akan segera dimulai. Dan gitu banyak orang di sana yang sedang menunggu. Kemudian, Park dan Felin pun berhasil menemukan Andy dan mengajaknya untuk pergi. Karena saat ini keselamatannya sedang terancam. Tapi Andy bertekad untuk mencari ibunya terlebih dahulu. Waktu yang bersamaan, detektif Mike juga menemukan Andy yang langsung memborgol tangannya tanpa mendengarkan sedikit pun penjelasannya. Melihat itu, Karen mencoba membela anaknya dan meminta Mike untuk melepaskan borgolnya. Keadaan mulai memanas ketika sesuatu terjadi. Chucky membunuh seorang laki-laki yang berpakaian menyerupai Buddy yang tak lain adalah teman kerja Karen. Seluruh lampu di supermarket itu padam bersamaan dengan berderingnya ponsel yang berasal dari aplikasi Kaslan. Dan juga beberapa mainan dengan sendirinya terbang. Keadaan benar-benar kacau di sini, yang membuat seluruh orang beramai-ramai keluar dari Z-Mart. Namun, Chucky dengan cepat melakukan penguncian penutupan di supermarket tersebut. Chucky pun menghampiri Andy dan mengingatkan bahwa seluruh orang telah meninggalkannya kecuali dirinya. Detektif Mike juga terluka karena kejadian ini, dan juga banyak boneka Buddy hidup yang menyakiti beberapa orang di sana. Park dan Felin berhasil menemukan Andy di saat yang tepat dan mengajak Andy untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Andy melihat ibunya sedang dalam bahaya, yang membuatnya tidak bisa meninggalkan ibunya dan ia harus menyelesaikan ini semua karena semua ini berawal darinya. Andy yang tinggal seorang diri di dalam supermarket tersebut memberanikan diri untuk mencari ibunya dan juga Chucky. Tak lama ia berjalan, ia dihampiri sebuah mainan mobil-mobilan yang memerintahkan untuk mengikutinya. Dengan sangat hati-hati, Andy mengikuti mainan itu dan tiba di sebuah ujung lorong yang di sana ibunya sudah terikat duduk di sebuah bangku. Andy berusaha secepat mungkin menghampiri ibunya, namun sepertinya Chucky tidak membiarkan itu terjadi. Ia terus mengingatkan bahwa orang-orang hanya merusak kebahagiaannya dan juga mencoba memisahkan mereka berdua. Sementara Andy tidak sadarkan diri karena pukulan Chucky di kepalanya. Saat ia sadar, ia sudah melihat ibunya hampir tergantung, dan Chucky yang menghampirinya dengan membawa pisau. Saat Chucky ingin menikamnya, Andy menyanyikan lagu yang biasa Chucky nyanyikan untuknya. Itu membuat Chucky sedikit luluh. Dengan sigap ia memukul kepala Chucky dengan mainan. Andy langsung bergegas menyelamatkan ibunya yang sudah tergantung dan seperti sudah tidak bisa bernafas. Tetapi saat Andy mencoba memotong talinya, Chucky tiba-tiba datang dari arah belakang Andy berusaha untuk menikamnya. Mereka pun terjatuh dan Andy berhasil menghancurkan bagian sumber dayanya. Tetapi ternyata Chucky masih hidup dan masih berusaha menikam Andy. Hal itu digagalkan dengan sadarnya detektif Mike yang langsung menembakkan senjatanya ke arah Chucky. Malam itu juga, Andy bersama teman-temannya menghancurkan tubuh Chucky menjadi berkeping-keping dan membakarnya. Untuk akhir di film ini, kemungkinan keberadaan Chucky masih ada guys. Bisa kita lihat dari ending filmnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, love you. Mwah.